Baraya Kita. Radio streaming Baraya dari barakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya. Dimanapun Anda berada, kami harapkan dalam keadaan sehat selalu ya, berbahagia selalu, bersemangat selalu dalam menjalankan aktivitasnya, apalagi sekarang awal pekan ya, 15 Maret 2021. Saya Andreas Medi akan menemani Anda di acara bincang inspiratif kita di kesempatan hari ini. Dan kita akan langsung nih sapa tamu kita yang tentunya akan memberikan inspirasi juga untuk kita semua. Ada Ustadz Sopyan Syekh Abdul Sani Hairuman dari Aksi Cepat Tanggap Cimahi. Beliau adalah Branch Manager ACT Cimahi. Oke, Assalamualaikum Ustadz Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Temidi Baraya dimanapun berada, para dermawan dimanapun berada ya, alhamdulillah senang bisa hadir di tempat ini di Baraya yang luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Yang senantiasa istiqomah terus membersamai Baraya dimanapun berada gitu ya. Insya Allah Ustadz. Oke, hari ini tumben nih Ustadz sendiri aja, biasanya ditemenin sama Markom. Jadi kemana nih Bapak Markom? Ya, hari ini memang kita sangat sibuk ya? Padat sekali ya agenda aktivitas kita di cabang ACT Kota Cimahi. Terutama kita ada program sedekah pangan nasional GSPN gitu ya. Yang hari ini kita terus mendistribusikan gerakan wakaf air minum dan juga beras wakaf ini ke beberapa titik gitu. Jadi staf-staf yang ada kita maksimalkan, berbagi gitu. Tugas semua ya, mencar semua ya. Nah, mencar semua biar tidak di kantor terus. Betul ya. Baik Ustadz, ACT Cimahi ini di bulan Maret ini ada program-program apa saja nih Ustadz yang bisa disampaikan kepada Baraya semua? Baik, Baraya dimanapun berada, tentunya tak lepas dari aktivitas kita ya di bulan Maret ini. Beberapa agenda dari Aksi Cepat Tanggap Kota Cimahi, ACT Cimahi ini insya Allah di Maret ini kita akan terus memasifkan daripada gerakan sedekah pangan nasional atau GSPN, sebagaimana ini juga adalah program pusat ACT yang harus dituntaskan oleh seluruh cabang di seluruh Indonesia gitu. Dan tentunya ini pun adalah salah satu gerakan untuk penyelamatan daripada krisis pangan yang sekarang melanda di negara kita di Indonesia gitu. Makanya ini menjadi salah satu spirit kita ya, semangat kita bahwa gerakan sedekah pangan nasional ini pun harus betul-betul menjadi sebuah gerakan yang terus konsisten dan menjadi aksi-aksi nyata kita di masyarakat gitu ya, sehingga diharapkan daripada gerakan sedekah pangan ini betul-betul menjadi solusi ya. Dan ini bukan hanya wacana tapi aksi nyata kita tanpa batas gitu ya, di kemanusiaan gitu ya, di tengah-tengah bencana-bencana yang sifatnya isu-isu kemiskinan gitu ya, ancaman krisis pangan tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, di Maret ini ACT Cimahi sendiri kita akan ada persiapan Ramadan gitu ya. Ada persiapan Ramadan insya Allah Ramadan 1442 Hijriah, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua Baraya oleh Allah SWT disampaikan di Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan terbaik kita. Dan tentunya nanti ACT sendiri, ACT Cimahi khususnya, itu ada program Ramadan yang sifatnya base lokal gitu ya. Seperti apa itu Ustadz? Insya Allah kita ada program diantaranya adalah memberikan berbuka saum bersama gitu ya, untuk beberapa anak-anak yatim, kemudian berbasis masjid gitu ya, jamaah masjid yang ada di seluruh kota Cimahi. Dengan program berbagi saum Ramadan ini, kita akan distribusi paket berbuka ini
di masjid-masjid yang ada, dan kemudian juga di di anak-anak yatim gitu ya, yang kita bisa kasih buat bisa berbagi berbuka gitu, berbuka saum di nanti pas Ramadan. Yang kedua, kita punya program namanya KLY ya. KLY. Ya, kado lebaran yatim ya. Kado lebaran yatim. Kado lebaran yatim. Ini pun nanti menjadi program khasnya ACT Cimahi. Kemudian kita punya wakaf Quran ya, wakaf Quran ACT, dan ini pun kita bisa aksi distribusi di Ramadan untuk tempat-tempat yang mungkin bisa kita kasih di pelosok-pelosok ya, di Jawa Barat yang membutuhkan daripada Quran ini gitu. Ya, jadi kemudian juga kita tadi di Ramadan sendiri memang terus kita akan ada aksi gerakan sedekah pangan gitu ya. Tentunya ini menjadi bagian daripada momentum Ramadan yang akan dikolaborasikan dengan gerakan sedekah pangan nasional gitu ya. Dan ini menarik untuk kita terus kolaborasikan, dan mudah-mudahan banyak dermawan nanti yang bisa terkutuk hatinya untuk sumbangsi dana-dana kebaikannya buat kita salurkan begitu kepada yang berhak. Insyaallah ya. Insyaallah. Oke, jadi ada beberapa program yang siap dilaksanakan di bulan Maret ini. Tadi yang adalah GSPN ya, kemudian juga menyambut Ramadan ya Ustadz ya. Oke, ini untuk gerakan sedekah pangan nasional nih Ustadz ya. Sejauh ini udah berapa banyak yang dia lakukan atau disebarkan, dan ke mana saja target-target GSPN, Ustadz? Baik, untuk untuk beberapa implementasi dari gerakan sedekah pangan ini, dari awal Maret kemarin kita sudah mencoba mendistribusikan air minum wakaf ke Kodim 0609 Kota Cimahi ya. Alhamdulillah diterima langsung oleh Dandim, Komandan Kodim 0609 Kota Cimahi. Kemudian juga kita berbagi air minum wakaf atau AMW ini, gerakan sedekah pangan nasional dalam bentuk air wakaf ini, ke Polres Cimahi gitu. Kemudian ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Cimahi gitu, dan sampai hari ini terus kita bergerak ya, tiada henti bergerak untuk mendistribusikan daripada air minum wakaf ini ya, sehingga harapannya dari gerakan air minum wakaf ini bisa menjadi salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Ternyata dari ACT sendiri ya, itu ada aksi berbagi air gratis gitu ya, yang memang ini dari gerakan global wakaf ya, global wakafnya dari aksi cepat tanggap ya gitu. Dan kalau saja kita ini masifkan, kemudian kita bisa membangun daripada korporasi pabrik wakafnya gitu ya, dan ini dikelola secara profesional seamanah mungkin dari wakaf, pabrik air minumnya gitu ya, ataupun mungkin kita bisa kerjasama dengan pengusaha-pengusaha yang bergerak di air minum kemasan atau air AMDK itu, kita bisa bisa kolaborasi, sehingga diharapkan mungkin dari profitnya itu bisa masuk sebagai wakaf gitu ya. Dari keuntungan perusahaan berapa persennya kita bisa didonasikan ke ACT melalui ACT, sehingga kita bisa dikembalikan lagi kepada umat, kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran air yang sifatnya gratis dari wakaf gitu. Nah gitu. Jadi memang ini cukup menarik gerakan sedekah pangan nasional ini ya Mbak Widi ya, sehingga ya alhamdulillah kemarin juga di Cimahi sendiri kita aksi-aksi ini juga terus ya, selain air wakaf memang ada juga beras wakaf. Jadi beras wakaf ini kita menyasar ke masjid-masjid, kemudian pondok pesantren gitu ya, yang kemarin sudah kita salurkan begitu ya. Jadi beberapa aksi-aksi ini akan terus kita masifkan gitu selama air wakaf dan beras wakafnya masih tersedia di cabang, dan itu terus diberikan stimulan oleh pusat ACT gitu, karena kita punya yang namanya WDC, Wakaf Distribution Center
Wakaf Ya. Distribution Center ya. WDC itu gudang pusat ya. Jadi semacam gudang di situ dari berapa ribu karton air minum wakaf dan juga berapa ton gitu ya beras wakaf yang ada di gudang kita di ACT ini ya. Dan itu di drop ke beberapa cabang, terutama di ACT cabang Jawa Barat ya, ada Cimahi, kemudian seluruh cabang ACT yang ada di regional Jawa Barat itu secara masif kita menyalurkan gitu. Okay. Sehingga begitupun di aksi cepat tanggap Kota Cimahi di cabang ACT Cimahi kita ada timeline-nya juga dari program kita. Apa tuh Ustaz? Ya untuk penyaluran ini air minum wakaf yang sudah di drop dari didistribusi dari WDC kita di ACT Pusat ke cabang Cimahi. Nah, itu yang pertama ada 350 karton, kemudian 2 ton beras, kemarin nambah lagi sekian ratus karton. Kemudian berapa ton lagi beras itu sudah ada di kantor KCT Cimahi. Nah, insya Allah tiap hari bahkan sampai hari libur pun kita terus aksi. Hari Ahad kita masuk dan kita betul-betul tidak ada liburnya dalam hal ini. Untuk sementara ini amanah yang harus segera dituntaskan dan harapannya mudah-mudahan para dermawan baraya dimanapun yang mau berdonasi untuk gerakan sedekah pangan ini gitu ya, itu kami sangat terbuka sekali karena nanti diharapkan dari ACT cabang Cimahi sendiri harus mandiri. Sekarang mungkin dikasih stimulan awal oleh ACT Pusat, tapi nanti setelah ini habis kita tetap nggak bisa stop gitu. Harus gerakan ini terus berjalan secara simultan. Nah, kita harus berpikir dan tentunya disinilah dengan kita berkolaborasi dengan seluruh calon dermawan baraya yang menjadi donatur-donatur kami nanti ke depan. Insya Allah gerakan inilah yang akan terus kita lakukan. Gerakan sedekah pangan ini sebagai wasilah buat membantu membantu krisis pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di Kota Cimahi. Jadi gerakan sedekah pangan nasional ini Ustadz memang sebuah gerakan yang akan konsisten terus dilakukan. Ya betul. Ya, jadi tidak hanya karena ada satu kejadian luar biasa saja, tapi ini akan terus ada gitu. Akan terus ada. Bahkan nanti akan kita orkestra ya sampai ke bawah itu. Mungkin nanti ke depan ada gerakan pendidikan nasional gerakan ekonomi. Jadi memang ini gerakan-gerakan sedekah ini yang nanti memang ini adalah sedekah gitu. Dari sedekah ini secara peluang potensi peluang, apalagi nanti di Ramadan ya ini menjadi salah satu momentum dan kesempatan kepada seluruh dermawan, kepada seluruh baraya dimanapun berada, yang tentunya program ini ini kalau tidak dari kita, mungkin dari siapa kita bergerak. Maka dari itu sekarang yang sudah ada di lembaga di ACT sendiri di pusat kita habiskan gitu ya. Beras wakaf, kemudian air minum wakaf ini kita bagi-bagi gratis. Setelah itu mudah-mudahan kita kan tidak hanya wacana, kita itu sudah bekerja total, kemudian aksi nyata. Yang terpenting sudah ada aksinya gitu. Sehingga diharapkan trust atau kepercayaan dari masyarakat, oh ternyata aksi cepat tanggap itu sudah bekerja, sudah melakukan penyaluran gitu, air minum wakaf dan beras wakaf ini, sehingga ini menjadi pilot project gitu dari sebuah gerakan yang namanya gerakan sedekah pangan nasional ini gitu. Dan insya Allah ini tidak akan berhenti gitu. Dan kami optimis bahwa baraya dimanapun berada dan seluruh dermawan insya Allah dengan kita aksi nyata implementasi di masyarakat, nah insya Allah para dermawan pasti melihat. Orang pasti melihat gitu. Tidak hanya wacana, tapi ini sudah aksi nyata. Aksi-aksi ini yang menjadi menjadi pilot project, kemudian salah satu kita ketika amanah kita tertunaikan itu ketenangan pasti ada pada diri kita. Insya Allah. Gitu. Oke.
Baik Ustadz, berarti saya menangkap ada dua nih ya. Ada masyarakat yang membutuhkan dan ada masyarakat juga yang ingin berkontribusi Ustadz ya, untuk menjadi donatur di gerakan sedekah pangan nasional ini. Nah Ustadz mungkin bisa memberikan teknisnya seperti apa nih Ustadz kepada Baraya semua. Mungkin ada sekelompok masyarakat yang ada di pelosok yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ya Ustadz ya, dan di mana di situ mungkin masih banyak sekali yang membutuhkan sedekah pangan. Dan di sisi lain juga mungkin ada juga masyarakat yang ingin berkontribusi untuk menjadi donatur. Nah mungkin dua hal ini nih Ustadz yang perlu disampaikan juga kepada Baraya semua. Kalau mereka yang membutuhkan dan pengen juga mendapatkan bantuan ya dari ACT, dari GSPN ini, bagaimana caranya? Dan untuk mereka juga yang ingin menjadi donatur seperti apa? Bagaimana Ustadz teknisnya? Baik. Mungkin sebelum ke sana saya akan overview dulu sedikit tentang tentang GSPN ini gitu ya. Kenapa harus ada air minum wakaf gitu ya? Betul. Jadi memang sejatinya memang air ini sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan kalau dikelola secara daripada wakaf ini gitu ya. Jadi bagaimana dulu ketika Utsman ya mewakafkan daripada sumur wakafnya gitu ya, sehingga pada saat itu ya akhirnya menjadi salah satu wasilah amal soleh yang terus akan mengalir. Jadi memang dengan gerakan sedekah pangan ini dalam bentuk air wakaf diharapkan para donatur, para dermawan, Baraya dimanapun berada ini menjadi amal jariah yang akan terus mengalir begitu. Amin. Begitupun Utsman mungkin sudah tiada, sudah dipanggil Allah gitu, sudah wafat. Tapi kan amal jariahnya tidak akan pernah terputus ya. Dengan terus air ini menjadi salah satu jariahnya gitu ya. Begitupun dengan gerakan air wakaf ini ya, Baraya dimanapun berada, para donatur dimanapun berada gitu ya. Ini insya Allah para donatur ibu bapak sekalian apabila berdonasi melalui ACT untuk sebuah gerakan sedekah pangan air wakaf ini atau beras wakaf ini yang akan kita bagikan, distribusikan ke yang berhak menerimanya kepada para penerima manfaatnya. Insya Allah ini akan menjadi suatu amal jariah yang terus mengalir ya. Sebagai mungkin dengan air ini diharapkan juga ya artinya akan memberikan salah satu wasilah gitu ya kepada masyarakat ya. Di tengah-tengah daripada polemik kebangsaan sekarang, mudah-mudahan air wakaf ini bisa mengguyur lah. Insyaallah, amin. Mengguyur begitu ademnya negeri ini ya. Yang dahaga ya Ustaz. Yang dahaga ya dalam tanda petik gitu ya. Ya sehingga dengan guyuran air wakaf ini mudah-mudahan bangsa ini semakin bangkit, kemudian semakin berkah dan juga problematika di tengah keterpurukan sekarang di negeri kita itu mudah-mudahan wasilah air ini bisa tambah adem, tambah dingin dan tambah keberkahan yang turun langsung dari langit ya, dari Allah SWT. Amin. Ya, kemudian untuk target juga kita sangat menyasar ya ke beberapa target kita. Di antaranya ya tadi pemerintahan ya kita bagi-bagi ini sampai mungkin saya juga untuk di Cimahi sendiri sudah presentasi di PLT Wali Kota Cimahi langsung tentang gerakan daripada sedekah pangan nasional ini dalam bentuk air minum wakaf atau AMW ini gitu ya. Kemudian juga pondok pesantren di seluruh kota Cimahi dan sekitarnya, masjid-masjid juga ya seperti yang saya sebutkan di awal, kemudian sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian tak kalah penting wilayah-wilayah tepian negeri yang sangat sulit mendapatkan air yang layak minum ya. Jadi kita ada program dai tepian negeri. Ini jadi kita bagaimana support kita kepada para dai yang ada di tepian negeri, yang di pulau-pulau yang terpencil. Nah, itu pun insya Allah dari gerakan sedekah pangan melalui gerakan air wakaf ini kita akan salurkan gitu ya. Kemudian wilayah yang sering terdampak bencana gitu ya, kekeringan setiap tahunnya. Nah itu
juga kita titik-titiknya secara nasional Sudah ada, ya? demografi sudah diestimasi oleh pusat ya langsung gitu. Kemudian emergensi kebencanaan, kemudian korporasi baik non-profit ataupun komersil yang mendukung wakaf. Makanya nanti di Cimahi kita di akhir tahun ada rencana untuk namanya Wakaf Business Forum. Wakaf Business Forum. Yes. Seperti apa itu? Jadi kita mengundang para muwakif, para korporat yang sudah mungkin sinergi dengan ACT Cimahi ataupun yang belum. Kita nanti dikumpulkan misalkan berapa perusahaan dan di situ kita ajak ajak untuk berdiskusi gitu. Dan dari diskusi itu diharapkannya kita lahir sinergi, kolaborasi sehingga kita bisa mendanai daripada wakaf ini gitu ya. Kita bangun misalkan di Cimahi atau misalkan di perbatasan antara Cimahi dengan KBB. Kita cari tuh beberapa titik yang memang di situ ada pabrik air minum gitu ya. Kemudian juga mungkin ada huler beras gitu ya, yang di situ memang kita bisa kerjasama gitu ya. Kita kerjasama atau kita juga bisa cari sawahnya sekalian. Jadi sawah itu minimal 10 hektar misalkan atau 30 hektar. Kita cari, kalau di Cimahi agak susah memang. Tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin kita bisa asesmen ya. Kita bergerak cari misalkan pesawahan sawah gitu yang memang itu petaninya kita bayar gitu ya. Kemudian hasil panennya kita bayar. Kemudian dari hasil panen itu kita beli dari wakaf ini ya. Kemudian sehingga penyaluran itu juga kita bisa kerjasama dengan petani yang ada. Sebagian presentasi dibagikan di wilayah itu gratis kepada masyarakat yang dari sekitar sawah itu. Kemudian kita juga bisa dari ACT dalam bentuk program tadi beras wakaf di packaging ya dalam bentuk beras wakaf, kemudian kita bagikan, distribusikan. Jadi memang ini long term ya, Temidi, Baraya dimanapun berada, sobat dermawan dimanapun berada. Jadi memang gerakan sedekah pangan ini sangat kaitan erat dengan dari hulu hilirnya nanti. Jadi satu ekosistem yang memang terintegrasi gitu. Dan diharapkan kita punya pabrik-pabrik air minum yang sifatnya wakaf gitu ya. Dan kita bisa memberdayakan juga di itu sumber daya manusia gitu yang mengelola di situ gitu ya untuk bekerja di perusahaan itu gitu. Dan kita dari hasil pengolahan wakaf itu dalam bentuk air wakaf tadi ataupun beras wakaf itu kita distribusikan terus di masyarakat secara simultan. Dan inilah menjadi salah satu pilot project daripada gerakan sedekah pangan nasional gitu. Jadi nggak sekedar berasnya, nggak sekedar airnya, tapi juga dalam memperolehnya, mengelolanya. Ini juga kita dipikirkan ya. Betul sekali. Jadi nggak sekedar beli, tapi juga bagaimana nih supaya masyarakat yang berkaitan dengan itu juga makmur ya. Betul. Para petani ikut merasakan, mendapatkan bantuan dengan tentunya kalau beli ke petani kan harganya nggak seperti harga tengkulak ya Ustadz ya. Jangan kasihan ya Ustadz ya. Ya sekarang saja mungkin Penedi ya, Barai sekalian di kalau nggak salah di Jawa ya, itu yang gabah ya. Bahkan itu sampai Masya Allah ya, kasihan gitu petani-petani kita. Maka diharapkan kalau kita sudah bisa mengelola wakaf ini secara profesional semana mungkin, saya pikir hal-hal yang seperti inilah yang akan kita selamatkan. Gitu. Ustaz. Gerakan sedekah, gerakan sedekah ini luar biasa ya. Ini akan menjadi sebuah momentum untuk menyelamatkan bangsa sebenarnya. Iya betul Ustaz. Ya kan kita bisa melihat para petani banyak yang sulit. Sangat. Kita juga masyarakat banyak sekali yang sulit mendapatkan air minum. Ya Ustaz ya, padahal air minum ini kan sebenarnya harusnya dimonopoli negara ya, jadi diberikan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat kan. Sekali. Tapi pada kenyataannya kita harus beli air dengan harga yang mahal ya Ustaz ya. Sekarang. Mudah-mudahan dengan kita bisa gratis ini makanya insya Allah dengan semakin banyaknya dermawan nanti yang support gitu ya, yang mau berdonasi ini sebetulnya bisa terus memperpanjang daripada gerakan ini gitu ya, gerakan nasional wakaf gitu ya. Jadi gerakan sedekah pangan nasional ini ya tentunya semua unsur itu terlibat di dalamnya gitu. Oke, insyaallah amin. Nah Ustadz, kalau untuk data mereka di wilayah-wilayah daerah yang membutuhkan Ustadz kan pastinya juga ACT memiliki database ya yang tentunya bisa dipercaya. Tapi misalkan masyarakat ingin mengajukan ini daerah kami loh, ini belum tersentuh, itu boleh nggak sih Ustadz?
Di era digital saat ini, hampir semua orang suka membaca atau melihat beragam berita sosial, budaya, pendidikan, otomotif, bisnis, UMKM. Kita juga sering membutuhkan info wisata. Oh ya, kita juga pasti suka hiburan dengan mendengarkan musik. Nah, itu semua bisa didapatkan hanya di satu platform, yaitu di barayakita.com. Jadi, sekarang semakin mudah untuk mendapatkan berbagai berita positif dan inspiratif. Klik saja barayakita.com. Follow IG kami @barayakita_online. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Baraya Kita Official. Info lebih lanjut dan pemasangan iklan, hubungi 0852 2148 3512. barayakita.com, sumber berita positif dan inspiratif. Boleh saja. Nanti bisa kan kita ada ya kantor kita di ACT Cimahi gitu ya, di Jalan Pesantren nomor 107C, Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi. Jadi bisa juga follow di IG kita ya. Jadi bisa DM juga di Instagram apabila terkait daripada request gitu. Memang kemarin juga ada bahkan dari KBB sih, dari Gunung Halu kalau nggak salah. Gunung Halu ya. Tapi kan di situ ada ACT cabang KBB ya. Makanya kita ya udah insya Allah nanti dikontak teman-teman yang ada di KBB, di follow lah, sehingga itu bisa kita gerak cepat untuk asesmen gitu ya. Untuk baraya sekalian, untuk di ACT Cimahi, saya akan informasikan yang sudah kita salurkan ya, baik itu beras wakaf dan air minum wakaf. Yang pertama itu kita air minum wakaf itu udah 204 karton, ya, yang akan tiap hari akan kita terus distribusi. Ini baru tanggal awal sampai hari ini saja gitu, mungkin sepekanan lah ya. Itu 204 karton. Kemudian total penerima manfaatnya 6.000 jiwa. 6.000 ya. Jiwa. Jumlah titik distribusi 49 titik distribusi sekota Cimahi dan sekitarnya. Segmentasinya jamaah masjid, pondok pesantren, yayasan yatim duafa, instansi pemerintah, wali kota, dinas dan badan-badan nanti di situ dinas. Kemudian rumah sakit, ya alhamdulillah baru 1 titik, nanti kita akan terus ke rumah sakit yang lain. Kemudian aparat TNI Polri se-Cimahi dan sekitarnya. Itu dari air minum wakaf. Kemudian untuk beras wakaf sendiri itu kita sudah salurkan 3.508 kilo. Jumlah penerima manfaatnya 736 kakak atau setara dengan 2.208 jiwa. Jumlah titik distribusi 69 titik distribusi sekota Cimahi dan sekitarnya. Segmentasinya keluarga prasejahtera, santri yatim duafa, dai, guru, masjid dan sekolah sekota Cimahi dan sekitarnya. Nah, ini mudah-mudahan kita akan habiskan nih karena di kantor juga kita sudah banyak sekali itu natura atau barang air minum wakaf dan beras wakaf yang harus kita distribusikan. Tapi memang sehari itu karena kita pun agendanya cukup banyak, jadi kita bagi-bagi saja gitu ya. Betul. Jadi sehari bisa 5 titik lah gitu ya, supaya gerakan daripada sedekah pangan ini bisa terus terdistribusikan. Sehingga diharapannya nanti pas Ramadan pun kita terus aksi nih Teh Midi, baraya dimanapun berada, doakan kami juga dengan resort yang ada, memang SDM-nya juga belum begitu banyak, ada sekitar 7 personil, tapi kita alhamdulillah dibantu dengan relawan-relawan. Komunitas-komunitas di Cimahi pun kita sudah sinergi gitu. Jadi harapannya di sini kita juga dimudahkan dari kerja-kerja kita gitu ya, sehingga ini tidak menjadi halangan dan justru ini menjadi tantangan, penyemangat kita gitu, sehingga ini harus terus nih ya, minimal kita Cimahi, ACT Cimahi itu semakin awareness terbangun, trust, kepercayaan daripada para donatur atau dermawan itu juga kita bisa jaga gitu. Karena ini juga donasi-donasi dari para dermawan yang harus kita salurkan. Betul. Jangan diendapkan dan tanda petik, nggak boleh gitu. Ini kan sudah dari pusat juga sudah ada stimulan gitu ya, dana filantropi atau dana kebaikan ini yang dari pusat juga seluruh cabang nasional itu dikirim daripada air minum wakaf dan beras wakaf ini harus tuntas disalurkan gitu.
Nah, itu mungkin tadi informasi aksi nyata untuk ACT Cimahi ya. Iya. Ada beberapa titik dan insya Allah tiap hari kita mobile. Mudah-mudahan masyarakat setidaknya di Cimahi itu bisa merasakan daripada apa sih manfaat dari gerakan sedekah pangan nasional ini. Amin. Dalam bentuk air minum wakaf maupun beras wakaf ini gitu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Dan mungkin sekali lagi Baraya, para dermawan yang kebetulan di pagi ini mendengarkan daripada talk show di di streamingnya Baraya. Iya. Bagi ibu bapak dimanapun berada yang mau berdonasi untuk sebuah gerakan yang keumatan ini ya, untuk bagaimana menyelamatkan daripada masalah-masalah yang ada ya, solusi kebangkitan bangsa ini dalam gerakan sedekah pangan nasional GSPN, bisa menyalurkan donasinya melalui transfer bank nomor di ACT cabang Cimahi ya. Bisa melalui BNIS, Bank Negara Indonesia Syariah BNIS, itu di nomor rekening 885 2250 ya, itu kemudian juga bisa datang ke kantor kami. Ke kantor juga bisa ya? Bisa atau dijemput juga bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ini ada nomor kantornya gitu. Nomor kantor Cimahi 022 2067 6404. Sekali lagi nomor kantor ACT Cimahi 2067 maaf 022 2067 6404 ya. Atau bisa di nomor rekening. Kalau misalkan kebetulan kita pun ada nomor rekening khusus nih PMID untuk wakaf gitu ya. Jadi ada beberapa rekening kita. Kalau untuk wakaf mungkin mohon maaf bisa lebih spesifik, bisa kalau misalkan ada para baraya, para dermawan, donatur dimanapun berada yang ingin berdonasi untuk gerakan wakaf ini, bisa melalui BNI Syariah nomor rekening 660000 ya, 4 kali kosongnya. Sekali lagi BNI Syariah 660000 2311 atas nama Global Wakaf. Global Wakaf ya. Atau bisa melalui link tautan nih. Ya, link tautan ada juga buat mungkin baraya yang ingin lebih santai gitu ya, bisa juga ikut tautan kami di cimahi.indonesiadermawan.id / sedekah pangan nasional. Jadi itu bisa silahkan diaktifasi saja gitu ya. Sehingga harapannya dari gerakan-gerakan ACT Cimahi khususnya ini bisa terus bermanfaat gitu ya, dan maksimal buat masyarakat dan umat tentunya. Iya, oke. Baik, Bara yang lagi menyimak kami melalui Instagram ya @barakita.online, yang lewat Facebook juga @barakita ya. Kita masih berbincang bersama Ustadz Sopyan Syekh Abdul Sani Hairuman selaku Branch Manager ACT Cimahi. Untuk Anda yang mau komentar atau bertanya silakan ya di kolom komentar, bisa Anda tuliskan pertanyaan Anda. Oke, ini ada Kilanglang Jagat ya. Oke, ini komentar nih Ustadz. Sapalina ke pesantren Al-Furqon Cianjur nuju musibah kebakaran. Oh, ini orang Cianjur nih Ustadz, mungkin bisa kasih informasi Ustadz harus kemana nih untuk orang Cianjur jika ingin mendapatkan bantuan dari ACT Ustadz? Baik, kebetulan di Cianjur sendiri sudah ada kantor ACT. Alhamdulillah. Jadi nanti bisa langsung aja mungkin datang ke ke kantor ACT cabang Cianjur gitu ya. Di situ bisa request ya untuk daripada kebutuhan pesantren, apakah itu air minum wakaf maupun beras wakaf gitu ya. Oke. Jadi sangat bisa ya untuk tadi orang Cianjur. Ya, kebetulan karena sudah ada ACT Cianjur, sudah biar ada, nanti ya? biar teman-teman ya, bisa langsung lebih cepat ya. Betul. Jadi untuk ke pesantren Al-Furqon Cianjur silakan ya, nanti bisa lebih jauh kontak ke
ACT cabang Cianjur ya Ustadz Betul. ya, karena sudah ada di sana juga ya. Untuk Kilanglang Jagat hatur nuhun. Untuk Teh Fitriani juga, untuk Rival ya, untuk Kang Aji Morris juga terima kasih sudah bergabung di Facebook ya. Baik, Ustadz, kita lanjut lagi nih ya, kita masih ada waktu. Oke, selain gerakan sedekah pangan nasional, ACT juga ada program Sister Family Palestine ya Ustadz ya. Betul. Oke, mungkin bisa sekilas disampaikan kepada Baraya, apakah itu program Sister Family Palestine itu Ustadz? Baik, Baraya dimanapun berada. Yang kedua, next kita ada yang sudah disampaikan juga dari program ACT, yaitu Sister Family Palestina. Ya, ini adalah suatu program yang memang salah satu bagian juga dari gerakan sedekah pangan nasional yang implementasinya di luar negeri gitu ya, terutama untuk tetap kita ke segmentasi negara-negara yang memang layak untuk kita bantu gitu ya, dari sisi humanity atau kemanusiaan. Bahwa kita juga sudah sangat tahu bahwa kenapa harus ada bantuan kemanusiaan, karena ACT sendiri kebencanaan ini sifatnya kan bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Betul. Dan kita pun alhamdulillah 2018 itu pernah mengirimkan kapal kemanusiaan ke luar negeri gitu ya, ke beberapa titik di negara-negara luar, sehingga bisa dirasakan lah ya, amanah dari para dermawan ini, penyalurannya bisa dirasakan sampai ke beberapa negara gitu ya, yang ada konflik gitu ya. Nah, untuk Sister Family Palestina sendiri ini adalah suatu gerakan program yang diinisiasi oleh ACT ya, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Bisa saja dalam satu keluarga itu kita bisa kasih bantuan, ya, apakah itu dalam bentuk pangan maupun non pangan ya. Jadi anak-anak Palestina misalkan dikasih beasiswa misalkan seperti itu, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya infrastruktur. Jadi ada semacam rumah sederhana lah. Rumah sederhana yang ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Di situ layak untuk dihuni gitu. Yang selama ini barangkali dari saudara-saudara kita di Palestina kan dari sisi tempat teduh gitu ya, atau rumah sendiri banyak yang belum layak, apalagi konflik perang ya, yang yang ketika sudah terjadi bencana perang ini, banyak sekali rumah-rumah saudara-saudara kita di Palestina yang memang hancur luluh gitu ya. Sehingga di sini kita mengajak melalui program Sister Family ini adalah bagaimana membangun antara ikatan person to person sebenarnya. Jadi misalkan Teh Medi, Baraya dimanapun berada nih, ada sedikit rezeki nih gitu ya, untuk ingin disumbangkan tapi ke Palestina. Kita ada ada ininya, ada programnya kebetulan. Dan alhamdulillah pula ACT itu sudah hadir cabangnya di Palestina. Alhamdulillah. Jadi ada kantor. Sejak kapan itu? Beberapa bulan yang lalu sudah di launching dan sudah diresmikan. Kalau nggak salah di Gaza ya ininya gitu. Gaza, Cuman kotanya tepat detailnya saya lupa kemarin itu ya. Cuman sudah diresmikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin pula alhamdulillah juga saya dapat donasi ya, titipan donasi dari MI Nur Al Hijrah pada Suka. Akadnya buat Sister Family Palestina gitu. Alhamdulillah sudah diproses di keuangan pusat untuk pencairan, sehingga nanti alokasinya bisa ditransfer ke perwakilan cabang kita di Palestina gitu ya, ACT cabang Palestina gitu. Jadi di situ sudah ada relawan kita, sudah ada pengurusnya lah gitu, sehingga lebih cepat lagi ketika ada akadnya yang sifatnya terikat, ini bisa langsung dieksekusi gitu. Oke, jadi kita para donatur juga bisa memilih gitu maksudnya. Saya pengennya ini dana saya disalurkan ke Palestina. Bisa. Saya pengen dana saya ini ke GSPN gitu ya. Bisa. Atau mungkin juga ada dana lain untuk pendidikan, untuk apa itu? Bisa. Tinggal akadnya.
Tinggal akadnya. Nah nanti misalkan gini Ustaz, kalau misalkan taunya kan nomor rekening tadi yang udah Ustaz sampaikan, kita tinggal store gitu, kita transfer. Betul. Kemudian untuk konfirmasinya harus kemana dan untuk akadnya bagaimana nih Ustaz? Nah itu kan nanti bisa untuk konfirmasi bisa melalui tadi kantor ACT ya, konfirmasinya. Iya. Bisa juga nanti kan di kita itu ada khusus ada front office-nya ya. Iya. Ada nomornya, mungkin nanti saya coba ini ya informasikan untuk konfirmasi. Sementara ini konfirmasinya bisa melalui kantor kita ya. Iya. Yang nomor tadi Ustaz ya. Betul. Kemudian donatur bisa memilih daripada akad yang akan didonasikan. Iya. Jadi misalkan nih ada Sister Family Palestina yang tadi memang sungguh luar biasa, itu ikatan hati ya antara orang-orang baik yang ada di Indonesia, para dermawan, baraya, dengan orang langsung dengan yang ada di Palestina. Rasa persaudaraan ya. Betul. Luar Jadi biasa. memang ini seperti itu sih, lebih mendekatkan. Betul. Lebih mendekatkan program Sister Family Palestina ini gitu. Dan insya Allah nanti di hari Kamis kita ada webinar nih. Oh, hari Kamis ini Ustaz ya? Sebentar, saya ini dibuka dulu ya. Ada webinar. Oke, berarti Kamis tanggal 18 ya Ustaz ya? Betul, ada webinar. Sebentar ya Baraya, saya 18. Ini dulu. Ini diselenggarakan oleh ACT Cimahi ya? Ya, kita nanti justru ini lagi cari audiensnya biar Zoom-nya lebih maksimal. Oke, siap. Jadi lewat Zoom diselenggarakan oleh ACT Cimahi. Betul. Ini kaitannya untuk program apa nih Ustaz? Yang Sister Family Palestina. Family ya, yang lebih ditekankan yang gitu lebih ya? detail nanti di ini. Nah ini insya Allah di tanggal 18 Maret ya, jam 9 sampai jam 10. Ini Zoom live streaming. Pendaftarannya bisa melalui nomor telepon 081 31 33 82 550. Sekali lagi pendaftaran untuk Zoom live streamingnya melalui nomor kontak 081 31 33 82 550. Nanti link dikirim setelah daftar. Setelah daftar ya. Baik. Jadi ini khusus buat nanti Sister Family Palestina Indonesia. Nanti mudah-mudahan sih bisa maksimal sampai 500 peserta nih. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya untuk hari Kamis ini. Sekalian juga nih kami informasikan ya untuk khusus yang Sister Family Palestina ini melalui webinar nanti gitu. Di situ kita akan bedah tuntas lah bagaimana program ini, kemudian apa saja benefit dan sebagainya gitu lah. Seperti itu. Nah ini kayaknya Baraya perlu ikutan juga nih ya. Jadi silakan daftar dulu saja untuk mengikuti Zoom ya. Mengenai Sister Family Palestina yang diselenggarakan oleh ACT Cimahi. Betul. Hari Kamis 18 Maret 2021. Jam berapa itu Ustaz? Jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10, 1 jam saja ya. 1 jam saja. Oke. Silakan tinggal daftar, nanti akan diberi linknya ya Ustaz ya. Betul. Oke, baik. Oke, jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan nih Ustadz ya, yang sudah running di bulan Maret ini, yaitu tadi GSPN yang terus berjalan dan insya Allah ini akan terus continue Ustadz ya. Betul. Kemudian juga di bulan Maret ini juga ada program Sister Family Palestine, bahkan emang udah dari jauh-jauh hari udah dilaksanakan ya. Betul. Dan nanti tanggal 18 juga akan ada webinarnya, Baraya bisa ikutan ya. Silakan nanti Anda bisa daftar di nomor 081 31 33 82 550 untuk daftar dan mengikuti seperti apa sih Sister Family Palestine. Jadi kita bisa kupas tuntas ya, bisa tahu lebih banyak mengenai program tersebut ya, dan mungkin juga bisa berkontribusi di situ ya Ustadz ya. Mangga. Dan juga tentu tadi Ustadz juga tadi sekilas sudah menyampaikan mengenai program menyambut Ramadan ya Ustadz ya, di mana akan ada paket berbuka di masjid, lalu juga ada kado lebaran yatim dan juga ada wakaf Quran ya Ustadz ya. Betul. Yang akan dilaksanakan selama Ramadan. Betul. Insyaallah ya. Insyaallah. Oke. Dan juga Baraya bisa turut serta nih ya untuk mengikuti program menyambut Ramadan ini ya Ustadz ya. Betul. Jadi apakah mungkin Baraya ingin berkontribusi di paket berbukanya, di kado lebaran yatimnya, atau juga di wakaf Qurannya, itu sangat bisa Ustadz ya. Sangat bisa, insya Allah. Mungkin dari sekarang pun kita bisa berdonasi ya.
untuk Ramadan terutama. Jadi misalkan berbagi berbagi buka puasa atau berbagi saum di Ramadan ini, kita akan mencoba nanti ketika ada donasi khusus akadnya buat berbagi buka puasa, itu akan mengaktifasi warung-warung yang ada gitu ya, para UMKM. Itu kita beli di sana, kemudian kita bagikan nanti kepada yang berbuka gitu. Jadi warteg-warteg mungkin gitu ya, yang sekarang Masya Allah gitu ya, lagi terpuruk juga nih gitu. Makanya dengan Ramadan berbagi buka puasa ACT Cimahi yang diinisiasi ACT Cimahi ini, misalkan kita punya target di Ramadan ini berapa penerima manfaat untuk kita bagi pada saat berbukanya gitu, di masjid-masjid kan itu seperti itu, anak-anak yatim misalkan kita kumpulkan gitu, dan itu supply daripada paket makanannya ya kita nanti kerjasama dengan warteg-warteg yang ada sehingga mereka syiarnya juga bisa dirasakan gitu. Seperti itu sih diantaranya. Siap, pokoknya Bara bisa mengikuti berbagai program yang telah digulirkan ya oleh ACT Cimahi. Oke Ustadz, ini masih ada beberapa yang bergabung di Facebook ya. Ini dari Parongpong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau ACT juga apakah turut membantu pembangunan atau renovasi masjid? Hatur nuhun. Baik, insya Allah kita akan ada asesmen ya, ada asesmen di survei, kemudian kita angkat, walaupun kita belum bisa menjanjikan, tapi setidaknya kita akan advokasi gitu ya. Kita ada Markom juga yang akan mengangkat menjadi crowdfunding kita di Indonesia Dermawan, platform kita. Nah di situ kita akan aktifasi itu gitu. Jadi donatur bisa diarahkan untuk daripada pendanaan daripada misalkan masjid yang mau dibangun, yang mau roboh dan sebagainya. Justru ini yang juga menjadi sebuah gerakan kita. Jadi kita mencari nih bukan hanya infrastruktur, tapi juga kita misalkan ada MSR namanya, Mobile Social Rescue. Jadi kita relawan itu tiap hari itu ditagih oleh kita sebenarnya. Ada nggak di wilayah-wilayah Anda yang ada yang sakit tapi memang urgent gitu ya. Betul. Yang memang sakitnya yang artinya perlu segera dibantu. Nah, kita asesmen, ada persetujuan dari keluarganya, kemudian kita baru angkat ke crowdfunding kita. Jadi sangat terbuka sih kepada Baraya ya, yang memang di situ di wilayahnya sendiri ada yang memang perlu diangkat ya, dan kita mencari gitu. Jadi silahkan saja, walaupun ya di awal kami belum bisa menjanjikan secara dananya, tapi kalau sudah dana masuk melalui crowdfunding kita yang kita angkat ya insya Allah penyalurannya terikat ke sana. Sudah gitu. jelas ya kalau memang sudah ada datanya ya. Betul. Ya? Kita usahakan insya Allah ikhtiari lah gitu. Insya Allah. Kemudian ini ada Ki Lang Jagat lagi, terima kasih telah disapa. Dan ini kalau Baraya ingin lihat lokasi pondok pesantren Al Furqon, ini di Kampung Sumur Sari, RT 03, RW 05, Desa FKAR Sari ya, Mekar atau Fakar ya, kita nggak kurang jelas ini, pokoknya Desa FKAR Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Oke. Ini mungkin menginformasikan mengenai lokasi pondok pesantren Ustadz ya. Kemudian ini Ustadz ada juga yang bergabung ya lewat Facebook, ada Sandi _CHJ. Pak Ustadz, kalau ke pesantren Al Musyahadah di Cilember Cimahi, beras dan air minum wakaf sudah dikirim. Kalau belum, tolong dikirim juga. Maaf ya Pak Ustadz. Oke, ini Pak Ustadz gimana? Baik, nanti akan kami catat ya untuk diteruskan ke tim program saya nanti, karena memang ini jadi amanah dari pusat juga pondok pesantren yang ada di Kota Cimahi, wabil khusus yang memang terdaftar gitu ya di Kementerian Agama, itu kita harus diberikan juga distribusi air minum wakaf maupun beras wakaf ini gitu ya. Terima kasih ya, syukron jazakallah sudah mengingatkan gitu ya, karena memang kita juga bagi-bagi tugas nih gitu ya. Yang hari ini pun kita memang sudah ada beberapa titik ya gitu.
Nanti insya Allah Kang kami catat ya gitu. Mohon diingatkan Teh Medi nanti. Ya, sure. Nanti kita termasuk share yang tadi ya, yang dari Cianjur mungkin nanti kita bisa aja nanti menghubungi kepala cabang ACT Cianjur sih gitu ya. Sebentar saya ini dulu ya. Oke, tadi yang dari Cianjur itu, Desa Mekarsari katanya ini ada tambahan ya di belakangnya. Boleh. Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Oke. Mungkin saya kasih, tapi harus ada izin dulu sih kalau nanti ngasih. Kita DM ya nanti ya. DM aja lah gitu. Oke, nanti kita DM ya untuk Kilang Jagat ya, nanti nomornya. Segera aja, karena ACT Cianjur sudah hadir. Jadi biar langsung cepat direspon. Di Cianjur sudah dari kapan nih ACT, Ustadz? Cianjur mungkin kurang lebih ada di bawah 3 bulan ya. 3 bulan, di bawah 3 bulan. Di bawah 3 bulan. Baru awal-awal tahun ini ya. Awal. Tapi sudah ready kok, sudah running ya. Sudah sama lah, sudah bergerak untuk distribusi air minum wakaf maupun beras wakaf gitu. Sudah. Oke. Baik, terima kasih untuk Kilang Jagat dan juga untuk Kang Sandi tadi ya. Nanti kita akan forward nanti ke Ustadz ya untuk yang wilayah Cimahi tadi, pesantren Al-Musyahadah ya. Oke, terima kasih. Baik Ustadz, waktu kita sedikit lagi, pesan-pesan Ustadz untuk Baraya semua, sekali juga informasi-informasi yang perlu disampaikan lagi untuk Baraya, mungkin juga ingin mendonasikan ya hartanya untuk kemaslahatan umat. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baraya dimanapun berada, untuk pertemuan di pagi hari ini Baraya dimanapun berada, kenapa memang kita harus berwakaf ya? Memang sekali lagi wakaf itu adalah menyejahterakan dan memberdayakan. Itu luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala sudah sudah memberikan daripada kalimat-kalimat yang tersirat maupun yang sudah tersurat. Ya, jadi dengan wakaf ini ya setiap hari ribuan saudara kita harus berjuang untuk lepas dari belenggu kemiskinan, berkutat dengan masalah kesehatan, sanitasi dan kekurangan air bersih hingga tempat tinggal dan mata pencaharian yang layak gitu ya. Wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah salah satu jalan untuk mengentaskan berbagai permasalahan ini. Ya, melalui gerakan sedekah pangan nasional, tentunya sekali lagi dari wakaf ini itu bisa melahirkan daripada gerakan yang menjadi solusi di tengah-tengah keterpurukan bangsa. Ya, di mana menjadi amal jariah yang tidak akan pernah terputus dari wakaf ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari ACT Aksi Cepat Tanggap Kota Cimahi khususnya mewakili juga lembaga ACT pusat gitu ya sebagai representatif dari pusat ini mengajak kepada seluruh dermawan, kepada Baraya dimanapun berada ya, yang punya kelebihan rezeki, yang punya oleh Allah SWT dikasih kelebihan dari harta, mari kami mengajak untuk berpartisipasi dalam sebuah gerakan yang bismillah ini menjadi gerakan yang akan menjadi solusi, gerakan sedekah pangan nasional, air wakaf dan beras wakaf. Dan juga kami mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam program Ramadan ACT Cimahi, berbagi buka puasa, kado lebaran yatim, kemudian wakaf Quran, kemudian tadi air minum wakaf Ramadan, kemudian program beras wakaf Ramadan yang dikolaborasikan dengan gerakan sedekah pangan nasional ini bisa melalui donasi ya. Bisa transfer ke rekening bank yang ada di ACT Cimahi. Wakaf itu di BNI Syariah, nomor rekening 66000040-nya 2311 atas nama Global Wakaf. Sekali lagi bisa melalui transfer ke BNI Syariah, nomor rekening 6600002311 atas nama Global Wakaf. Link tautan cimahi.indonesiadermawan.id/sedekah pangan nasional. Atau bisa datang ke kantor Cimahi, Jalan Pesantren nomor 107C, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ya. Bisa juga menghubungi nomor kantor kami 022
2067 6404. Sekali lagi ini nomor telepon kami kantor 022 2067 6404 kalau memang ingin dijemput donasinya. Insya Allah tim marketing istilahnya partnership kebaikan kita ya yang bermitra dengan siapapun, tim marketing kami di ACT Cimahi siap untuk jemput donasi. Barangkali ini layanan-layanan kemudahan buat seluruh baraya para dermawan dimanapun berada. Ya bisa juga di di ACT _Cimahi gitu ya. ACT @Cimahi kemudian act.cimahi@act.id ya. Itu email kami sehingga para dermawan, para baraya juga diberikan kemudahan gitu dari layanan kami di ACT Cimahi khususnya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita dalam keberkahan dan menjadi ikhtiari kita semua di dalam membingkai bagaimana untuk membantu daripada umat ini sehingga lahirlah suatu peradaban umat yang bisa menaungi daripada masalah-masalah yang ada di umat sendiri melalui gerakan sedekah pangan nasional, dan juga kita berbagi juga dengan saudara-saudara kita di Palestina melalui suatu program Sister Family Palestina yang insya Allah nanti akan diwebinarkan di hari Kamis. Mudah-mudahan baraya bisa ikut join insya Allah. Melalui webinar kami dan akan minimal mendapatkan sentuhan dan informasi-informasi detail tentang kepalestinaan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan daripada uluran tangan kita semua. Ya. Insya Allah. Oke Ustadz, luar biasa informasi-informasi yang tadi disampaikan kepada baraya semua. Baraya, mudah-mudahan baraya semua bisa bergabung ya di gerakan-gerakan yang telah digulirkan oleh ACT Cimahi. Tadi diantaranya adalah gerakan sedekah pangan nasional, Sister Family Palestine Indonesia ya Ustadz ya. Betul. Dan juga nanti akan ada program-program menyambut Ramadan. Nah, kenapa enggak kita saling berbagi untuk mereka yang membutuhkan, dan insya Allah kita sama-sama membangkitkan sejatinya bangsa ya Ustadz ya. Oke. Baik Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Salam buat rekan-rekan di ACT Cimahi. Mudah-mudahan segala sesuatu yang tengah diperjuangkan bisa berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat. Insya Allah, hatur nuhun Mbak Maidi. Iya, sama-sama. Baraya dimanapun berada, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan berikutnya. Insya Allah, amin. Terima kasih Ustadz. Baik baraya semua yang lewat Facebook, Instagram, dan juga audio streaming, terima kasih atas perhatian Anda. Demikian bincang inspiratif kita di kesempatan hari ini bersama Ustadz Sopyan Syekh Abdul Sani Hairuman dari ACT Cimahi. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Saya Andreas Medi dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com